Oke, kita mulai ya. Jadi misal ada data seperti ini sebenarnya soal untuk deadlock avoidance ya. Makanya ada allocation matrix, kemudian ada claim matrix sama existing resource vector. Nah, kita akan eh, coba ya ganti yang claim ini dengan apa itu? Kalau untuk deadlock detection adalah matrix request ya, matrix request. Kita akan coba. Nah, sehingga nanti bisa ketahuan mana yang deadlock dan yang enggak. Nih, datanya ini, jadi ini kita ganti ini. Ini adalah matrix request. Ya, ini pakai data yang untuk soal avoidance. Kalau avoidance itu kan matrix claim, ini coba kita ganti ini matrix request. Kita pakai metode deadlock detection ya, untuk mendeteksi deadlock. Oke, nah kalau dari soal ini ya, dari data ini, maka kita juga bisa menentukan ya available vector ini. Available itu berarti resource yang sedang tidak digunakan gitu ya. Nah, dari mana cara mendapatkannya? Dari existing resource atau yang dimiliki sistem ini dikurangi dengan yang sedang dialokasikan. Jadi yang dialokasikan ini kita coba jumlahkan ya. Untuk resource R1-nya berarti ada 3 totalnya yang sedang diberikan ke proses. Untuk R2-nya ini 2, R3-nya 2, R4-nya 1. Ini yang sedang digunakan ya. Sehingga available atau V ya, vektor V-nya ya, saya tulis di sini aja ya. Kalau sebenarnya sih harusnya nanti di lembar jawaban ya, secara terurut gitu ya nulisnya. Berarti yang dimiliki sistem dikurangi dengan yang sedang digunakan. Berarti untuk R1, vektor V atau available-nya adalah 5 kurangi 3. Ini 2 ya. Kemudian R2-nya 3 dikurangi 2, sing 1. R3-nya yang ini 3 kurangi 2 juga, ini 1. R4-nya 3 kurangi 1, 2. Jadi yang available vektor V-nya ini ya, 2112. Jadi soal yang ini ya, ini soal untuk deadlock avoidance. Jadi pertanyaannya tidak relevan lagi ya, yang B dan C ini ya. B dan C ini udah beda. Jadi pertanyaannya adalah ini untuk menentukan mana proses yang deadlock dan enggak. Pertanyaannya sebenarnya itu ya. Nah, langkah pertama apa yang dilakukan untuk deadlock detection? Ada yang masih ingat? Jadi deadlock detection itu akan memberi tanda kepada proses yang tidak deadlock. Langkah pertama adalah yang dilihat di matrix allocation ini. Apakah ada proses yang sama sekali belum diberi resource. Nah, untuk yang ini ternyata tidak ada yang nol semua ya. Artinya apa? Semua proses mendapatkan resource. Jadi tahap pertama ketika melihat matriks alokasi, belum ada yang bisa diberi tanda tidak deadlock karena semuanya sudah menggunakan resource. Berarti masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua itu ada vektor temporary W ya. W ini isinya sama dengan vektor V.
Jadi yang V ini ya, ini dikopikan ke sini. Kita tulis singkat aja, ini 2, 1, 1, 2. Ini artinya resource R1-nya 2, resource R2-nya 1, resource R3-nya 1, resource R4-nya 2. Oke. Kemudian langkah berikutnya apa? Nah, untuk soal yang seperti ini lebih enak juga kalau kita pakai tabel ya untuk mentris. Coba saya siapkan dulu ya. Dari soal tugas itu ada sebenarnya. Sebentar ya, saya buka dulu. Tidak mau. Oke, ini tabelnya ya. Jadi tabel ini bisa digunakan untuk ya melacak ya, mana proses yang bisa jalan dan tidak, untuk mencatat. Jadi tahap pertama tadi, ternyata dengan melihat matrix allocation, belum ada proses yang bisa diberi tanda karena semua proses P1 sampai 4 ya, semuanya sudah menggunakan resource. Maka kita masuk langkah kedua, yaitu dengan menginisiasi, memberi nilai vektor W, atau vektor temporary, sama dengan vektor V. Tadi vektor V sudah kita hitung ya, nilainya 2, 1, 1, 2. Nah, kita gunakan sekarang tabel yang kanan ini, kita akan isi, berarti mula-mula ya, nilai vektor W ini seperti yang ini ya, R1-nya 2, R2-nya 1, R3-nya 1, R4-nya 2. Nah, langkah berikutnya, berdasarkan vektor V atau isi vektor W ini, kita lihat di matrix request. Apakah ada proses yang bisa jalan dengan resource yang ada? Ada nggak yang bisa jalan? Ada Pak. Ada. Proses yang mana? P1 P2 pokoknya. Pak. P berapa? P1 sama P2. P1 dan P2 bisa jalan, yakin? P3 Kak. Pak, iya P3. Jadi P berapa yang bisa jalan? P3, P3. P3 saja? Sama P2. P2. P1. Jadi yang bisa jalan adalah P1 sama P3. ya. Jadi ada 2 kandidat ya. Dari resource yang ada, ini P1 ini ya. Ini bisa jalan ya, karena dia hanya request 2 buah R1 dan 2 buah R4, sementara available-nya R1 dan 4-nya ada 2 ya. Jadi kalau diberikan bisa jalan. Kemudian alternatifnya ini P3 juga. Tapi P2 ini jelas belum bisa jalan ya, karena ini ada 3. Sementara yang tersedia hanya 1. Terus P4 itu juga nggak bisa ya. Ini R1-nya 4, ini ada 2. Ini R3-nya minta 3, hanya 1. Jadi yang bisa jalan itu ada 2. Nah, kita mau menelusuri dari proses yang mana dulu ya. Itu bebas ya, mau langkahnya yang mana dulu.
Oke, misalnya kita mau coba yang mana dulu nih yang jalan nih? P1 dulu aja, Pak. P1 ya. Ya, P1 maka kita tulis ya urutan proses bertanda di sini P1. P1 diberi tanda karena bisa jalan. Nah, kita tulis request-nya ya. 2002. Allocation-nya 0010. Nah, ketika P1 sudah selesai, maka vektor W-nya akan diupdate dengan cara apa? Vektor W sebelumnya isinya ditambahkan dengan allocation P1 ya. Jadi ini 2, ini 1, ini 2, ini 2. Nah, sekarang vektor W-nya udah update 2122. Seperti yang di awal kita bisa ketahui bahwa P3 ini bisa jalan ya. Karena kalau kita lihat sekarang P1 dan P4 ini tetap belum bisa jalan dengan update vektor yang tersedia ini. Ya, maka yang bisa jalan berikutnya adalah P3. Jadi ini jawabannya sebenarnya urutannya bisa juga P3 dulu, kemudian P1 ya. Itu sama-sama betul. Nah, ini tadi kita pilih misalnya P1 dulu. Maka kita tulis request untuk P3 adalah 2, 1, 1, 0. Allocation untuk P3 adalah 0, 1, 1, 0. Ketika P3 selesai, maka resource yang dialokasikan itu akan ditambahkan ke isi vektor W. Sehingga ketika P3 selesai, vektor W-nya menjadi ini 2, ini 2 ya, ini 3, ini tetap 2. Nah, sekarang kita lihat apakah dengan isi vektor W seperti ini, proses yang belum diberi tanda, yaitu P2 dan P4, ada yang bisa jalan. Ya, ini tinggal 2 ini yang kita belum beri tanda, yaitu P2 dan P4. Bisa jalan nggak? P2 ini minta 3 buah R2, sementara yang tersedia ini hanya 2 ya. PR2-nya jadi nggak bisa jalan. P4, R1-nya minta 4, yang tersedia hanya 2, berarti nggak bisa jalan. Sehingga dengan demikian, kalau ditanyakan mana proses yang deadlock, jawabannya adalah P berapa? P2 dan P2 dan P4. P4, betul. Nah, ini deadlock detection seperti itu. Ya. Nah, hati-hati ya metode ini dengan deadlock avoidance ya. Jangan sampai ketukar cara mengerjakannya. Karena nanti di deadlock avoidance ini juga akan diminta urut-urutan proses yang bisa jalan. Kalau di deadlock detection ini urut-urutan proses yang diberi tanda. Yang diberi tanda ini tidak deadlock, yang tidak punya tanda deadlock. Ini adalah yang deadlock. Ini yang deadlock ya, 2 proses, yang tidak deadlock 2 proses. Ini deadlock detection seperti ini, bisa memilah-milah mana yang deadlock dan tidak. Oke, ini deadlock detection, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi ini tadi ceritanya dari soal untuk deadlock avoidance ya, kita ubah dikit yang matrix claim-nya menjadi matrix request, ini udah menjadi soal untuk deadlock detection. Oke, bagaimana kalau kita kembalikan lagi, ini
sesuai aslinya ya, soal untuk deadlock avoidance. Perlu nggak disimulasikan? Boleh sih, Pak. Oke, jadi ini kita hapus lagi ya, yang coret-coretan ini. Atau kita buka lagi aja filenya. Yang ini tadi ya. Kemudian tabelnya kita coba lihat untuk deadlock avoidance. Nah ini ya, misalnya. Satu lagi matrik kebutuhan ya, kita perlu buat ya, matrik kebutuhan itu isinya matrik klaim dikurangi matrik allocation. Pak, mau nanya. Ya, Berarti yang keluar itu di esai soalnya kayak gini ya, Pak? Lebih ke deadlock avoidance, deadlock detection kayak gitu ya, Pak? yang tahun lalu avoidance. Ya, yang tahun ini apa? Ya, tidak diinfokan sekarang ya. Supaya kalian Oke, belajar Pak. semua ya, supaya kalian Terima kasih, mempersiapkan Pak. semua. Oke, ini yang matrik ini ya, matrik untuk avoidance. Ini kayaknya pakai ini aja. Jadi seluruh materi tetap harus dipersiapkan ya. Jadi IC-nya apa yang akan keluar nih belum diinfokan sekarang ya, supaya kalian tetap belajar materi-materi yang lainnya ya. Kalau semuanya sudah dipelajari, mau manapun yang keluar, saya kira nggak masalah ya. Oke, jadi ini soal avoidance ya. Kita coba kerjakan. Tadi dengan soal yang sama kita sudah simulasikan untuk deadlock detection ya. Nah, sekarang kita coba kalau ini sesuai dengan soalnya untuk mengerjakan deadlock avoidance ya. Nah, ini yang ditanyakan sebenarnya ya. Ini sekali lagi ini bukan soal yang sekarang ya. Ini soal yang dulu-dulu ya. Yang sekarang seperti apa? Apakah sama? Nah, itu tunggu tanggal mainnya ya. Nah, oke, yang diminta sekarang available ya. Ya, ini sudah disediakan di tabel ini. Kita tinggal isikan aja ya ke tabel. Available itu apa? Sama seperti yang pas tadi simulasi di deadlock. Nah, ini ya, di deadlock detection tadi ya. Ini juga ngitung yang available kan, vektor V, yaitu existing resource yang dimiliki sistem dikurangi dengan jumlah resource yang sedang dialokasikan. Jadi di sini kita coba hitung kembali. Yang dialokasikan berarti R1-nya ini 2 tambah 1 ini 3 ya. R2-nya 2, R3-nya 2, R1-nya 4-nya 1.
Sehingga vektor V-nya ini ya, langsung kita tulis di sini ya, labelnya. Berarti existing dikurangi allocation. Berarti 5 dikurangi 3, ini 2. Kemudian R2-nya 3 dikurangi 2, ini 1. R3-nya 3 kurangi 2, 1 juga. R4-nya 3 kurangi 1, 2. Nah, ini jawaban yang pertanyaan A ini ya. Yang B-nya, materi kebutuhan. Materi kebutuhan kita isikan aja di sini ya. Di sini still need nih ya, kebutuhan. Coba kita tulis kembali ya. Di still need ini, di sini ya. Berarti diperoleh dari mana? Materi klaim dikurangi alokasi. Ya, berarti R1-nya berapa? 2 kurangi 0. Isinya 2. Kemudian berapa? 0, Pak. Sebentar. Nah, ini sebenarnya soalnya ada yang salah ya untuk deadlock avoidance ya. Kenapa ada yang salah nih soal ini? Ini R1 ini klaimnya 1 kan. Tapi allocation-nya 2, ini udah salah. Untuk deadlock avoidance ini nggak boleh. Allocation melebihi klaim itu nggak boleh ya. Paham ya? Ini soalnya nggak benar. Paling banyak allocation itu harusnya sama dengan klaim. Oke? Nah, jadi ini kita betulkan dulu ya angkanya ya. Untuk deadlock, nanti untuk deadlock avoidance ya. Kalau deadlock detection nggak masalah. Karena dari materi request kan melebihi. Materi request kan nggak ada syarat seperti itu. Tapi untuk avoidance itu ada syarat itu ya. Jadi ini soalnya kita ubah dulu ya. Nanti nggak bisa ini melanggar ketentuan ya. Ya, kita hapus dulu ini. Ini misalnya kita ganti berapa? 2 aja ya. 2, sehingga ini sama lah ya dengan yang udah di allocation. Oke ya, ini ganti 2. Sehingga kebutuhannya untuk P2, R1-nya sudah nggak ada. Ini 0 ya. Kemudian untuk P3-nya 2. Oke, jadi ini sebenarnya tabelnya harusnya tersendiri ya. Ini saya mapping ke tabel ini. Jadi yang kita pakai tabel ini, yang stylingnya ini sebenarnya. Ya. Kemudian ini jadi saya tulis di sini ya, ini urutan prosesnya ya. P1, P2, P3, P4. Ya ini yang lupakan dulu yang ini ya. Ya oke, ini lupakan dulu yang ini. Nah, fokusnya sekarang ini ya, proses sama still need-nya. Ini materi klaim dikurangi materi A. P4 berarti berapa? 3 ya kekurangannya. Untuk R2-nya P1 0, kemudian P2 ini 3, untuk P3 1 dikurangi 1 ya, berarti sudah nggak butuh lagi. Untuk P4 R2-nya, nah ini perhatikan nih juga salah ya. Klaimnya 0, di allocation 1. Nah, ini nggak boleh. Ini kita ganti aja ya. Mau ganti berapa ini? 2. 2, Boleh, Pak. Pak. Ya. Sehingga masih butuh 1 di sini. Ya. Ulang dulu, seingat saya ada yang ini ya, di soalnya ada yang salah itu. Kemudian untuk R3, P1, ini juga salah lagi ya. Sebenarnya jangan-jangan kebalik dulu ya. Penamaannya. Ini harusnya klaim, ini matrik kayaknya gitu ya. Cuma salah. Jadinya ya agak nggak sesuai gini. Ya ini coba kita ganti 1 juga. Sehingga ini isinya 0. Kemudian untuk P2 sudah nggak butuh lagi. Untuk
P3 nggak butuh lagi. Untuk P4 masih butuh 3. Yang penting kalian bisa tahu urutan ya. Mana dikurangi mana, itu yang harus betul. Berikutnya untuk R4, P1 masih butuh 2. Kemudian P2 sudah nggak butuh untuk R4. Ya. Kemudian P3 tidak butuh, P4 butuh 1. Nah ini still need-nya, ini yang soal ini ya, yang B ini, jawabannya ini, tabelnya. Oke. Nah, langkah berikutnya apa? Untuk deadlock avoidance, kita akan melihat ya, proses mana yang bisa jalan berdasarkan ini available resource. Nah, berarti dari 4 proses ini, mana yang tercukupi dengan available-nya? Ada nggak yang bisa jalan? Proses 1 dan proses 3, Pak? Ya, P1 dan 3. Ini bisa jalan ya dengan resource yang tersedia seperti ini. Oke, sepertinya urutan ini ya, yang mana tadi? Nah, ini kita masih bisa pakai ini ya, yang tabel ini. Oke, sekarang coba ini saya pindah sini biar kelihatan. Tadi kan ini ya. Nah, kita akan coba tuliskan urutannya. Urutan eksekusinya sekarang. Tadi kandidatnya ada 2. P1 dan P3. Mau P berapa dulu? Proses berapa dulu? P3, Pak. P3. Ya, kita tulis di sini P3. Ini P3. Oke, seandainya P3 jalan duluan itu artinya apa? Yang still need-nya, kebutuhan resource-nya diberi semua, ya, diberi semua, maka P3 ini ya, ini akan jalan. P3 akan jalan, kemudian setelah P3 selesai, maka vektor V-nya, ya, available-nya itu kan akan terupdate. Terupdate-nya dengan apa? Terupdate-nya dengan isi allocation. Nah, ini supaya kelihatan jadi satu halaman. Bentar ya, ini kita atur dulu tab-nya. Nah, ini ya. Ini matrix allocation-nya. Kemudian ini still need-nya. Kemudian ini urutan eksekusi prosesnya. Disimulasikan, belum dieksekusi, tapi baru disimulasikan di banker algorithm atau di metode deadlock avoidance. Tadi kandidatnya P1 dan P3 yang bisa jalan dengan resource yang ada. Kita coba kalau P3 jalan duluan, maka update vektor V-nya adalah yang sebelumnya ini ya, 2112 ya. Kita tulis sebelumnya di sinilah ya. 112 ini vektor V ini ya. Vektor V mula-mula ini. Setelah P3 selesai, maka resource yang ada di P3 ini ya, matrix allocation, ini akan digabungkan dengan vektor V atau ditambahkan. Sehingga
untuk R1-nya tetap 2, R2-nya berapa? 1 ditambah 1, jadi 2 ya. R3-nya 1 ditambah 1, 2 juga. R4-nya 2 ditambah 0, jadi tetap 2. Ini kalau P3 selesai. Nah, dengan update seperti ini, kalau kita lihat proses yang lainnya, P1, P2, P4, ternyata masih P1 yang mungkin jalan ya, P2 dan 4 belum bisa. Maka kalau kita tulis P3 duluan, berikutnya pasti P1, nggak mungkin proses yang lain. Tapi kalau urutannya tadi kita tulis P1 duluan, sepertinya baru P3 juga yang jalan. Ya, ini urutannya nanti bisa 2 kemungkinan. Oke, sekarang misalnya setelah P3, P1, maka update isi vektor V-nya adalah untuk R1, sebelumnya 2 ini akan ditambahkan resource yang diberikan ke P1. Kebetulan P1 itu hanya punya sebuah R3, berarti yang lainnya tetap ya, tidak berubah. Ini tetap 2, ini yang jadi 3, ini 2. Nah, sekarang kita lihat ya, yang belum jalan tadi P2 sama P4 kan. Ada nggak yang bisa jalan dengan resource yang ada ini? P2 gimana? Dia stilitnya butuh 3 R2, sementara R2-nya 2, jadi nggak bisa ya. P4 gimana? Nggak bisa, Pak. Butuh 3, Nggak bisa, Pak. jadi artinya apa ini? Kondisinya gimana? Safe atau unsafe? Unsafe. Unsafe, Pak. Unsafe, Pak. Ternyata kondisi ini adalah tidak aman. Pasti deadlock ya. Kalau dipaksakan maksudnya, kalau ini tadi diberikan, itu pasti deadlock. Gitu ya. Di contoh yang kemarin kondisinya aman ya. Ini contoh yang tidak aman ini ya. Tapi ini tadi sekali lagi ini ada isi matrik yang salah ya. Nah, jangan-jangan dulu ini salah nulis. Ini harusnya claim, ini allocation, ini kebalik. Akhirnya datanya tidak sesuai seperti ini. Gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan di contoh ini? Atau semakin jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak, maaf sebelumnya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan di soalnya tidak diberikan untuk kayak update vektor tabelnya, berarti kita bikin sendiri saja ya, Pak? Ya, jadi cara mengerjakannya ini bebas ya. Jadi di soal ini kalian bebas mau mengerjakan atau membuktikan jawaban tadi safe unsafe itu dengan cara apa bebas. Caranya bebas, yang penting ada bukti. Kesimpulan aman atau tidak itu ada buktinya. Nah, bebas ya caranya, tidak harus dengan tabel. Nah, ini saya tunjukkan kalau dengan tabel saja. Kalau dengan tidak tabel, ya kalian tulis di urai gitu ya, disimulasikan. Misal, ya sebenarnya yang uraian itu adalah penulisan atau pendetilan dari tahapan pengisian tabel ini sebenarnya. Ya, cuma dituangkan dalam bentuk uraian. Paham ya? Kalau ini kan bentuk tabel ya. Ini kebetulan di soal yang pakai tabel ini biasanya udah dikasih nih tabelnya, suruh ngisi gitu kan. Tapi kalau tidak, berarti kalian bebas ya. Kalian. Jadi untuk detection ini datanya seperti soal yang tadi ya. Untuk detection angka-angka yang di matrik ini nggak perlu kita ralat ya. Ini kan orang berkualitas. Pondok itu harusnya adalah untuk orang-orang cerdas. Pondok itu harusnya untuk orang-orang yang IQ. Tadinya matrik claim kita ganti namanya matrik request ya. Ini untuk deadlock detection. Nah, untuk tahapannya, yang pertama
mencari vektor available-nya itu sama ya, langkahnya masih sama. Yaitu jumlahan dari resource yang dialokasikan, masing-masing resource ya, digunakan untuk mengurangi existing resource atau resource yang dimiliki oleh sistem. Sehingga bisa tahu yang bebas ya, yang sedang tidak gunakan apa saja. Nah, berdasarkan ini, maka untuk deadlock detection ya, sebelum melakukan updating resource ya, maka langkah pertama ya sebelum menggunakan resource ini adalah mencari yang di matrix allocation ini, ada enggak yang alokasinya 0 semua. Itu tahapan yang pertama dilakukan. Nah, untuk contoh ini ternyata enggak ada. Artinya semua proses sudah pernah dibeli resource ya. Kalau ada yang 0 semua, itu langsung diberi tanda tidak deadlock. Tapi di contoh ini enggak ada. Sehingga langsung masuk tahap kedua, yaitu vektor W. Ini diisi dengan vektor V. Nah, selanjutnya kita isikan tabel yang ini ya. Ini vektor W-nya 2112. Setelah itu kita lihat ya, apa yang kita lihat. Nah, ini yang jangan sampai salah melihat matriks. Yang kita lihat sekarang matriks request ini, bukan allocation ya. Request ini apakah ada yang bisa dipenuhi dengan available ini 2112. Nah, tadi kita lihat P1 bisa, P3 juga bisa. Jadi mau urutannya yang mana aja bebas. Nah, tadi kita pilih misalnya P1 dulu ya. Kemudian ini datanya, ini request-nya, ini allocation-nya. Sehingga kalau P1 selesai, update-nya tinggal kita jumlahkan aja resource sebelumnya dengan allocation. Jadi tujuannya mengisi tabel ini, memindahkan dari yang allocation ini adalah biar lebih mudah aja menjumlahkannya. Gitu ya. Kalau tabel diringkas, yang ini bisa nggak ada. Jadi tinggal seperti ini ya. Proses, kemudian update vektor W-nya. Ya, vektor V-nya. Kalau detection ya vektor W, kalau apa itu avoidance ya masih tetap namanya vektor V ya, tidak dikopikan ke vektor W. Nah, kemudian yang bisa jalan P3 berikutnya kan, update-nya terakhir 2232. Nah, setelah itu kita lihat matrix request P1, P2 dan P4 ternyata tidak bisa jalan dengan resource yang ada. Maka P2 dan 4 itu deadlock ya. Itu deadlock detection seperti itu. Apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Pak. Berarti kalau misalnya di deadlock detection itu ketika sudah sampai masuk mau ngecek proses-prosesnya di update vektor itu, si allocation itu cuman digunakan buat nambahin update vektor ya, Pak? Yang paling dilihat itu si matrix request-nya sama update vektor yang terakhir gitu ya, Pak? Iya, betul. Si Tinggal allocation-nya request udah kita dengan nggak peduli ya, Pak? yang apanya? Si allocation-nya itu kita udah nggak pedulin, yang kita pedulin si update vektornya kan, Pak? Allocation-nya itu kalau dia berhasil jalan nanti dipakai untuk dijumlahkan. Ini ya, ini misalnya nih. P1, ini allocation-nya kan ini kan. Allocation 0010 kan pindahin dari sini ya. Nah, pindahin dari sini ke sini kan. Supaya lebih dekat aja disediain tabel ini sebenarnya. Kalau nggak disediain tabel ini, berarti langsung lihatnya ke sini. Paham ya maksud tabel ini? Kenapa ada tabel seperti ini? Tujuannya biar nggak melihat matriks yang ini gitu. Sudah dipindahin ke sini. Jadi allocation itu dilihatnya kalau ada proses bisa jalan ini maksudnya terpenuhi dengan resource sebelumnya ya. Misalnya ini, ya kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Kelihatan? Pak. Oke, ini sebelumnya 2002 kan? Ini kan request. Yang vektor W atau yang trace dia 2112. Berarti kan bisa terpenuhi ya. Nah, kalau bisa terpenuhi berarti dia bisa jalan. Maka
kalau bisa jalan, vektor allocation-nya ini yang berasal dari sini ya, 0010 ini, kita tambahkan dengan yang vektor W sebelumnya atau variable sebelumnya. Sehingga update-nya kalau P1 selesai menjadi 2122 ini. Gitu. Jadi allocation ini dipakainya untuk mengupdate total resource ya yang available. Kalau proses itu bisa jalan. Begitu. Jadi ada 2 di contoh ini ya, P1 dan 3. Iya, Pak, berarti si allocation ini digunakan ketika kita bisa ngelihat si proses ini udah jalan atau belum. Kalau misalnya dia berhasil jalan, berarti si allocation ini ditambahin gitu kan, Pak? Iya, betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi sekali lagi, mengerjakan soal ini sambil digunakan ya logikanya ya, sambil jalan. Karena kalau salah ngambil datanya ya nanti salah. Jadi misalnya mau mengupdate vektor W ya. Vektor W ini sebelumnya 2112 tetapi ditambahkan dengan yang salah ambil ini matrix request 2002. Ya jadi salah angkanya ya. Jadi pahami matrix itu apa? Request berarti yang sedang diminta, belum dikuasai ya, belum digunakan. Allocation berarti sudah diterima. Kalau request itu masih minta ya, resource-nya belum diterima. Jadi sambil dipahami arti dari nama matriknya supaya nggak salah ambil ya. Jadi perlu hati-hatinya di situ. Oke, silakan. Oke, Kak. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Pak. Yuk. Silakan. Apakah ada topik lain yang perlu kita bahas? Pak, berarti kalau esai kira-kira di materi-materi terakhir yang deadlock ini ya, Pak? Kalau materi-materi awal itu tidak, Pak? Perkiraan. Jadi untuk soal yang akan datang belum diinfokan sekarang ya. Jadi semua materi berpeluang untuk ditanyakan. Tetapi kalau semuanya ready, dipelajari, dipahami, mau yang keluar manapun nggak usah khawatir. Gitu ya. Jadi yang jelas semua materi pasti ditanyakan. Kenapa? Karena ada bentuk PG, ada yang mencocokkan dan ada isi. Nah, tinggal plottingan ya untuk yang isi yang mana itu yang tunggu aja nanti besok tanggal mainnya ya. Tapi kalau yang spread atau sebarannya luas itu biasanya soal PG ya. PG itu semua materi jelas masuk. Cuma kalau IC karena waktunya singkat, jadi mungkin salah satu dari sekian materi itu yang akan ditanyakan. Kalau dari tugas-tugas sebelumnya ya, yang masih suka agak salah ya, tugas itu kan isi ya, itu jawaban terkait dengan RAM ya, memori. Itu juga ada yang masih kebolak-balik gitu ya, pengertiannya masih juga bingung ya, yang soal tugas ini ya, berdasarkan tugas. Kalau untuk yang deadlock itu kan masih running ya tugasnya, jadi masih belum close ya, jadi belum bisa kita bahas ini untuk soal tugas. Paling ya diubah-ubah angkanya untuk latihan ya. Tapi tidak tepat sama dengan yang ditanyakan di tugas. Tapi kalau untuk materi yang lain, misalnya memori itu kan sudah selesai ya. Jadi itu kita bisa membahas itu kalau diperlukan ya. Soal tugas, materi yang lainnya. T1, T3, dan T5 ya. Silahkan pertanyaan berikutnya.
Ada 51 ya yang join. Ada lagi request ini ya, materi yang perlu kita bahas. Pak, Oke, eh, silakan. tadi saya sinyalnya agak putus-putus, Pak. Berarti lebih fokusin ke yang hitung-hitungan. Buat yang esai kan semuanya dipelajarin, Pak. Hmm, Tapi kalau yang esai itu kira-kira yang keluar hitung-hitungan atau kayak teori, Pak? Perkiraan. ya, kalau UTS yang lalu ya, itu waktunya lebih lama. Jadi ada teori, ada hitung-hitungan. Kalau yang sekarang IC-nya itu waktunya dikurangi. Kalau dulu 45 menit, sekarang 30 menit. Ya. Jadi tidak sebanyak yang dulu untuk isinya. Karena tadi ada soal yang melalui LMS ya, yang matching ya, yang memasangkan itu. Jadi kalau dari seperti itu, bisa jadi yang dulunya teori itu sekarang ditarik ke LMS, bisa jadi kan ya, dengan bentuk matching tadi kan ya. Jadi dengan waktu yang 30 menit itu bisa jadi soal yang ini, hitung-hitungan itu bentuknya yang akan ditanyakan. Jadi soal satu nomor tapi ABCDE gitu ya. Ada cabangnya lah gitu ya. Jadi topiknya masih satu topik gitu maksudnya. Ini Baik, yang Pak. materi Terima kasih. deadlock. Kalau coba kita lihat yang pertemuan 5 ya, itu juga banyak model-model satu soal tapi bercabang ya. Nah, ini yang misalnya ya tugas 5 ya. Nah, ini kan satu soal tapi bercabang kan pertanyaannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kan masih menanyakan hal yang sama ya. Ini yang tugas T5. Jadi kemungkinan bentuk-bentuknya adalah satu topik tapi pertanyaannya masih seputar itu ya. Silakan yang lain. Bahas soal ini boleh nggak, Pak? Bahas soal tugas 5 ini, Pak. Boleh. Apa yang perlu dibahas nih? Nah, Pak. Tugas 5 itu memori ya. Sorry. Bukan memori, ketukar ya. Ini tentang concurrency. Kalau yang memori itu tugas 5 untuk mata kuliah yang lainnya, JEWA ya, memori. Kalau untuk SISOP ini concurrency ya. Nah, concurrency tugas 5 tuh. Concurrency itu ada pertemuan 4 dan 5 ya, 2 pertemuan. Tugas 5 yang nomor B boleh nggak, Pak? Boleh. Yang Ya. tentang produser sama konsumer. Jadi itu kalau siapa tahu kalau soalnya tentang nentuin yang bisa akses critical section siapa aja. Ya, yang ini bukan. Ya Ya, tergantung tipenya sih ya. Beda tipe Ya. mungkin pertanyaannya beda-beda dikit ya. Mau yang ini? Iya, Pak, boleh, Pak. Ya. Ini buffer terbatas ya, itu undefined buffer. Jadi, nah ini yang perlu kalian hati-hati itu baca soal secara lengkap ya. Karena kalau tidak lengkap, misalnya ini ya, nggak dibaca ini, buffernya yang seperti apa, ini nanti jawaban di sininya itu bisa beda ya. Nah ini kasusnya buffer terbatas. Kalau infinite beda lagi ya. Jadi kalau
di soal ini yang ditanyakan ya tentang program ini ya. Kegunaan dari semafor atau tujuannya dan inisiasi nilai awal dari semafor itu biasanya itu yang ditanyakan. Oke, misal ya. Untuk nomor 1. Ini tentang inisiasi berarti ya. Kalau S-nya sama dengan 1. Nah, ini perhatikan. Ini S-nya kan 0 ya. Oh ya, satu lagi. Ketika saya meriksa soal yang seperti ini, ada, jadi programnya ini sudah diubah dikit dari program yang ada di slide. Misalnya apa? Misalnya ditukar ini ya. Kalau di slide, misalnya yang ini tadinya S, yang ini N kan. Nah, sekarang dibalik nih. Ini N, ini S. Nah, ketika memeriksa itu, masih ada jawaban yang tidak memperhatikan ini ya, tidak membaca baik-baik ini. Oke, yang dia jawab berdasarkan apa yang ada di slide. Ya, akhirnya apa? Jawabannya nggak sesuai. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Bisa aja soalnya ini hal sepele, tapi jangan menghafalkan yang ada di slide. Tetap dipahami yang ditanyakan di situ. Itu hal sepele, tapi jawabannya bisa salah. Nah, kemarin ada yang seperti itu jawabnya, tanpa memperhatikan ya. Ini ditukar aja N dan S-nya. Dia asumsi seperti yang sebelumnya. Jadinya salah dia jawaban. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, semafor S sama dengan 1 ya kita lihat yang di soal ini. Jangan lihat soal-soal atau yang di slide ya. Bisa jadi udah beda. Nah, sekarang S itu kan ini ya, tadinya 0. Dan di sini di mana digunakannya S itu kan. Ternyata yang pertama, ya, yang jadi nanti kalau ada sinyal sama with ya, perhatikan yang lebih menentukan efek berikutnya itu kalau with ya. Ini yang lebih harus hati-hati. Daripada apa? Ini ada S juga kan. S tapi ini sinyal. Oke. Nah, sekalian cari yang with-nya dulu yang pakai variable S. Yang ditanyakan di nomor 1 ini. Nah, itu di sini kan. Jadi yang dijelaskan nanti ya berdasarkan letak ini ya. Kalau S-nya 1, ya apa yang terjadi? Padahal tujuan with itu apa biasanya? Untuk memeriksa atau untuk mencegah. Gitu ya. Ini kasusnya produser consumer. Larangannya adalah consumer nggak boleh mengakses buffer yang kosong. Berarti semafor S ini fungsinya adalah untuk itu. Maka dicegat di awal nih. Makanya diberi nilai awal 0. Supaya apa? Consumer nggak bisa mengakses buffer yang kosong. Jadi misalnya consumer mau jalan duluan, padahal produser belum, ini kecegat di sini. Nah, begitu S-nya diberi 1, apa akibatnya? Ya, consumer akan bisa mengakses buffer yang kosong, data belum ada. Ya, tentu nanti bisa salah yang diambil. Itu ya, apa yang akan terjadi itu berarti efeknya efek negatifnya ya. Consumer mengambil data yang belum ada di buffer, ya, sehingga bisa salah. Bisa dipahami ya. Jadi kemarin itu yang salahnya di sini. Salahnya itu maksudnya nggak melihat soal dengan baik. Padahal ada sudah ditukar ya. Sekilas sama tapi ada perbedaan. Hal-hal seperti yang kecil seperti itulah yang malah jadi salah ya. Berikutnya nomor 2. N-nya 0. Nah, N mula-mula 1. Kita lihat yang pakai N di mana ini ya. Ada N di sini sandwich-nya. Terus di sini ini juga ada N ya. Nih. Sandwich-nya di consumer ada, sandwich N di produser juga ada. Dan ciri khas kalau ada sandwich N kemudian tidak jauh di situ ada same sinyal. Nah, ini patut diduga di antara itu adalah critical section. Jadi memang di sini ternyata sekarang semafor N ini untuk melindungi critical section. Kalau di slide-nya kan pakai S kan. Nah, ini udah pakai N ini nama variable-nya. Apakah boleh diganti? Ya boleh aja ya, nama variable-nya boleh aja. Ya, ini kan satu paket melindungi critical section di sini juga ya pakai semafor N.
Nah, berarti sekarang fokusnya kan melindungi critical section kan ya. Nah, kalau diganti dengan 0 apa efeknya? Ya, critical section nggak pernah akan bisa diakses. Ya, jadi produser dan consumer nggak akan pernah bisa mengakses critical section. Itu yang terjadi. Nomor 3, jika size of buffernya 1. Nah, ini seingat saya banyak yang betul ya jawabnya. 1, 2 aja yang kurang tepat. Jika bisa berjalan, tuliskan urutan eksekusi proses P dan C yang mungkin terjadi. Nah, kalau buffernya ini E-nya 1 ya, maka ketika produser jalan, ya, otomatis E-nya jadi 0, kemudian C consumer ya, itu tidak akan bisa masuk ya. Kenapa? Karena kalau ini ya consumer belum mengambil, ya belum ada. Yang jelas kalau belum ada datanya dia nggak bisa masuk ya. Nah, begitu si produser ini mau naruh data, sembit E, maka E-nya jadi 0. Oke. Ketika produser mau jalan lagi, itu yang akan dicegah. Jadi buffernya penuh. Jadi ini kasus proteksi produser nggak boleh ngakses buffer penuh ya, karena dengan satu data udah penuh kan, maka dia fungsinya sekarang untuk mencegah produser ini ya. Kalau 1, maka produser begitu naruh data, dia nggak bisa jalan lagi. Sampai kapan? Sampai ini ada sinyal dari consumer. Jadi produser jalan, kemudian consumer. Nah, jawaban yang seperti itu kurang lengkap. Kalau hanya produser consumer, asumsinya hanya jalan sekali kan. Produser sekali, consumer sekali, terus habis programnya. Padahal yang bisa terjadi ya, produser consumer seterusnya. Jadi kata berulang seterusnya atau ditulis PC ya, titik-titik artinya terus berlangsung. Itu jawaban yang lengkapnya. Nah, kemarin beberapa itu hanya jawab produser consumer. Itu berarti asumsinya sekali jalan selesai. Padahal program ini kan bisa jalan terus, tetapi urutannya selalu produser consumer. Ya, itu pentingnya penjelasan detail di soal yang untuk ini ya. 4, apa fungsi atau tujuan semafor di atas? Apa fungsi atau tujuan penggunaan semafor S? Ya, semafor S yang ditanyakan. Ini ya. Ini nyambung dengan tadi yang nomor 1 ini. Efeknya apa kalau 1? Kalau bisa jawab nomor 1 berarti tahu tujuan semafor S untuk apa. Nah, tadi digunakannya di sini ya. Berarti tujuannya mencegah consumer mengakses buffer yang masih kosong atau belum ada datanya. Itu jawaban nomor 4 nyambung dengan nomor 1. Nomor 5, tujuan N. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan nomor 2 ya. Ternyata untuk apa? Untuk melindungi critical section. Itu yang kemarin itu seperti itu ya. Ternyata jawabannya apa? Simpel kan ya? Tidak rumit. Itu ya. Ini yang B. Udah ya, B udah ya. Oke, ada lagi? Pak, dokumen ini nanti di-share nggak? Ini statusnya recording ya, masih rekam nih. Nanti kalau filenya berhasil saya dapatkan, mungkin saya taruh di link YouTube lagi ya. Cuma karena saya infonya hanya tahu di grup kelas saya ya, saya nginfokannya di grup kelas ya. Tapi kalau nanti kalian googling, searching di link di YouTube-nya mungkin bisa nemu di situ ya. Oke, jadi Baik, link Pak. YouTube-nya akan saya infokan di grup kelas saya. Nah, nanti kalian bisa nanya temennya yang di grup kelas saya ya.
Kalau ada yang berasal dari bukan kelas saya. Ada nggak ini yang dari luar kelas berapa nih? 9 dan 10 ya? Ada nggak? Saya jadi 12, Pak. Nah, Saya nanti juga dari 12. ya nanti bisa nanya ke temennya atau searching di YouTube-nya ya. Ya kata kuncinya responsi ya kayaknya. Nanti saya kasih nama judul filenya responsi seperti yang kemarin tuh. Ya, yang kemarin sudah dilihat. Ya mirip seperti itulah penamaan ininya, judulnya nanti. Pak, kalau yang bukan yang recording, Pak, tapi file ini, Pak, file soalnya. Oh, ya, ini memang soal tugas yang saya berikan di kelas saya ya. Nah, kalian bisa bisa nanya ke temannya. Jadi soal itu bisa diakses di LMS yang itu ya. Termasuk jawaban tugas ini yang sudah saya beri nilai itu sudah ada di situ juga. Ya, coba tanya temannya ya, yang di itu kelas Baik, Pak. 9 atau 10. Dia Terima bisa kasih, Pak. mengakses filenya di LMS ada. Karena beda kelas untuk tugas ya itu bebas ya, dosen mau memberi pertanyaan seperti apa, soalnya untuk tugas itu bebas. Tapi topiknya masih ya seputar itu. Pertanyaannya bebas. Nah, ini kebetulan ini yang saya tanyakan untuk di kelas saya ya. Oke, kalau yang ini yang C, ini nomor 2 ini tentang message passing ya. Ini juga kalau yang tidak memperhatikan soal ini dengan teliti, dikiranya sama dengan di slide, padahal sudah ada sedikit modifikasi ya. Tidak 100% sama di slide. Nah, itu yang harus dibaca baik-baik. Jangan dihafalkan apa yang ada di slide. Ya, tetap harus kritis ke soal yang diberikan. Ya, ini pertanyaannya apakah bisa jalan normal atau tidak itu ya. Suruh menjelaskan. Seingat saya ini cukup banyak yang betul ya menjawab pertanyaan ini. Ini normal apa enggak? Atau malah yang betul dikit ya, mayoritasnya salah. Ini jawabannya apa? Yang betul? Tidak normal nih ya program ini. Yang bikin tidak normal apa? Ini, ya ini. Ininya dimodif nih. Di aslinya ini hanya 1, ini jadi 2 baris ya. Ini yang efek ini, masalah ini kalau jadi 2 baris nih ya. Kenapa? Karena fungsinya untuk melindungi vertical section. Jadi send di sini ini sebagai seperti token ya atau kunci. Kalau kuncinya ada 2, berarti yang bisa masuk akses vertical section ini ada 2. Padahal ini kan harus gantian hanya 1 ya. Ini yang jadi masalah ini. 2 baris ini ya. Di aslinya di slide itu hanya 1 baris. Gitu. Jadi yang dijadikan soal itu ya nggak mungkin 100% seperti yang di slide ya. Pasti udah ada yang diubah-ubah. Itu yang kalian harus jeli. Apanya kira-kira yang berubah. Nah, kalau ini, oh ya bisa juga masih sama ya. Untuk ngetes pemahaman kalau sama itu. Kalau tidak ada yang diubah. Misalnya ini ya, ini sepertinya nggak ada yang diubah ini. Jadi yang ditanyakan fungsi semafor masing-masing ya. Tujuannya untuk apa? Sepertinya ini banyak yang betul jawab pertanyaan ini ya. Oke, itu yang materi concurrency ya, pertemuan 4 dan 5. Tugasnya ini yang diberikan. Jadi nanti isi dulu ya. Isi dulu 30 menit ya. Dari jam 2 sampai
14.30. Kemudian setelah itu menggunakan LMS ya. Pak, itu pakai SCB nggak, Pak? Pasti. Oh, berarti Jadi yang ujian tulis itu soalnya dari LMS juga. enggak, kalau tulis langsung dibagikan ke kertas. Oh, berarti ini yang pilihan ganda itu ada 2 sesi gitu, Pak. Iya, bukan pilihan gandanya satu. Satunya bentuknya ini disebutnya comprehension ya, atau matching lah ya, mencocokkan. Oh, Jadi ini dipisah, yang mencocokkan sama yang pilihan ganda. Kalau yang matching ini hanya 10 nomor, waktunya 30 menit. Yang pilihan ganda 30 soal, 75 menit. Jadi yang paling lama yang pilihan ganda ya. Jadi yang pilihan ganda ini sudah pasti ini mencakup seluruh materi ini ada di sini nih. Karena ada 30 soal kan. Jadi SCB pastikan sudah jalan ya. Kalau nggak salah harusnya di soal-soal kuisnya itu udah disetting menggunakan SCB. Jadi kalau tidak disetting dengan benar ya nanti nggak bisa ngerjakan ya. Ini dua-duanya pakai SCB yang LMS. Jadi pastikan kembali kalau yang belum diset ya. Kalau ada laptopnya yang belum diset ya dipastikan supaya jalan SCB-nya. Tapi kalau sudah selama ini bisa jalan ketika menggunakan soal kuis yang SCB-nya aktif ya berarti nggak masalah. Jadi yang semester ini ada sedikit beda dengan semester lalu ya. Ini bentuk soal yang barunya nih. Ya, ini yang semester lalu nggak ada ini. Ya, ini ngambil ini porsi dari yang IC ya. Ada yang IC dulu dipindahin, ada di sini, sehingga isinya dikurangi waktunya. Oke, silakan berikutnya kalau ada pertanyaan. Itu sudah ini, sudah siap semua materinya. insya Allah, Pak. Oke, Diusahain, Pak. oke. Kalau sudah ada yang menemukan materi yang belum jelas, silakan untuk kita bahas sekarang ya. Kita diskusikan sekarang kalau ada yang sudah belajar, kemudian materi ini masih belum jelas ya. Nah, itu bisa disampaikan. Oke, tidak ada lagi? Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya buat PG itu belajar dari kuis-kuis itu menurut Bapak kayak apa, sesuai nggak, Pak? Ya, itu sebaiknya dilihat kembali ya pertanyaan-pertanyaan di kuis itu. Walaupun yang kalian dapatkan itu bisa jadi belum semua ya, belum semua soal belum semua soal kuis ya. Karena itu di bank soalnya kan lebih banyak ya. Sementara yang dimunculkan sedikit. Jadi bisa jadi nanti ada pertanyaan yang ketika kalian ngerjakan kuis itu belum muncul. Seolah-olah jadi baru kan. Tapi bisa jadi teman kalian sudah mendapatkan pertanyaan itu. Jadi yang minimalnya semua soal kuis yang kalian dapatkan itu coba dilihat kembali. Terutama kalau ada jawaban yang salah ya. Itu jangan sampai nanti kalau dapat soal yang sama itu jangan sampai salah lagi. Karena bisa jadi yang muncul kebetulan ada 1-2 nomor yang sebelumnya pernah
kalian kerjakan di kuis ya. Jadi minimalnya yang soal-soal kemarin dikerjakan. Nah, kalau nggak salah kan diberi kesempatan lebih dari sekali ya. Itu harusnya dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan soal yang banyak di kuis itu kan. Kesempatan yang kedua pasti soalnya ada yang beda dengan kesempatan satu. Sehingga kalian bisa dapat jumlah pertanyaan lebih banyak. Oke, jadi minimalnya itu. Nah, kalau mau lebih banyak lagi, kalian bisa lihat yang punya temennya. Kuisnya apa soalnya yang ditanyakan. Barangkali ada pertanyaan yang baru di temennya kan, yang tidak kalian dapatkan. Gitu kira-kira cara untuk belajar bagian yang pilihan ganda ya. Fokusnya ke yang jawaban masih salah ya. Nah, kalau ada soal kuis yang sampai sekarang kalian belum tahu ini jawaban yang seharusnya apa, itu bisa di-share juga ini ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, beberapa ada di kelas saya yang waktu di kelas itu ya ngirimkan kemudian dibahas ya. Nah, kalau ada bisa di-sharing juga karena siapa tahu di situ memang ada kesalahan di kunci jawabannya. Sehingga sudah merasa memilih jawaban yang benar kok masih disalahkan. Nah, itu bisa jadi ya. Ada kemungkinan juga seperti itu. Oke, silakan. Jika ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita akan close ya. Supaya kalian bisa lanjutkan untuk mempersiapkan UTS yang besok ya. Karena ada mata kuliah yang lain juga kan ya di besok ini. Iya, Pak. Oke, terakhir sebelum di close, apakah ada yang mau ditanyakan?